tapi juga you are what you say. Kata-kata adalah cita rasa, tanpa kata gestur yang berbicara. Hati-hati berbicara, imbanglah akibatnya. Menyakiti itu mudah, disakiti tidak terima. Inilah acara kita, ada juga panelisnya. Anda boleh tidak sama, karena pemirsa memanglah raja. News dot pol, news dot pol, newsnya memang pol. News dot pol, news dot pol, sosmed.com pol. News dot pol, news dot pol, politiknya juga pol. News dot pol, news dot pol, ruang publik news dot pol. Ya, pemirsa, banyak kasus terkuak, banyak cerita terkuak pasca pendaftaran pasangan calon untuk kaitan dengan pemilu atau pilkada serentak begitu yang akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Ada banyak atau beberapa daerah menampilkan pasangan-pasangan calon tunggal. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah masalah. Apakah memang calon tunggal ini sengaja dibuat, sengaja diadakan untuk menunda sebuah pilkada yang katanya serentak? Kita nggak tahu. Tapi sebelum kita akan membahas malam hari ini pemirsa terkait dengan pilkada serentak dan juga calon tunggal dan kasus-kasus lainnya, saya mau kasih tebakan dulu sama Mas Iwel malam hari ini. Apa yang terpikirkan oleh Mas Iwel pada malam hari ini soal pilkada? 5 kata. Ini pertanyaan yang sangat mudah sekali ya. Jadi kalau ingat pilkada itu ada 5 hal yang saya ingat. Apa? 5 hal yang saya ingat. 5. Pertama adalah spanduk. Spanduk, Kedua ya. kaos. Aha. Ketiga tukang sablon. Keempat yang masangin spanduk. Yang kelima itu Yang bikin sablon. Kok tahu? Gak jauh-jauh dari itu. Oke, spanduk, sablon, tukang tukang spanduk. Iya. 5 hal itu ya. Iya. Oke, Mas Betul. Iwel. Ya. Kalau Bang Ege? Agak beda dengan Iwel yang memang agak lebih mendekati usaha kecil dan menengah tadi. Iya. Kalau saya yang pertama money politik uang. Ini serius. Yang ini kedua serius. mahar. Mahar. Yang ketiga partai konflik. Ada wakilnya di sini. Partai konflik. Yang keempat calon boneka. Ya. Yang kelima calon tunggal. Lima hal yang penting yang menurut Bang Ege kaitannya sama pilkada. Iya, betul. Tapi ternyata bukan pernikahan aja yang ada maharnya ya. Iya, Pilkada ya. juga ada maharnya ya. Nanti tamu kita akan tanya. Boleh nggak kita tanya ke Dadan sebagai wakil dari publik yang ada di sini? Silakan. Oke, sebagai wakil rakyat, maksud saya wakil dari masyarakat ya. 5 hal yang terpikirkan oleh Dadan soal pilkada. Kalau soal pilkada, 5 hal. Yang pertama dangdut. Oh, ini seniman ya, ini seniman. Terus? Yang kedua goyang mujair. Terus? Yang ketiga panggung rubuh. Panggung rubuh. Keempat. Kasihkan goyang. Oh iya. Keempat. Yang keempat? Yang keempat biasanya janji manis. Oke. manis. Terus Kelima. terakhir? Honor yang belum dibayar. Bentar ya. Saya suka yang kelima. Itu yang kelima. Karena itu yang penting Yang kelima itu biasanya. kayaknya curhat ya. Oke, tapi menarik kalau kita bahas malam hari ini soal pilkada serentak kaitannya saya mungkin tertarik sama 5 hal yang disampaikan oleh Bang Ege itu tadi Apakah ya. kita ada hasil pertanyaan misalnya kepada people in the Oh, iya. street Iya, atau iya. melalui telepon? Ya, kita punya ini Coba. juga ya di News.pol kali ini kita Kita punya punya nama survei. dengan people survey. Street survey, Jadi dia survei di people ya. Iya. Street survey. Ini kita juga melakukan telepon ya, melalui telepon kepada 100 orang sebenarnya, tapi akhirnya bisa kita telepon itu cuma 99. Yang satu kemana? Pulsanya habis pas yang ke 100. Oh. Ya. Jadi Oke. kalau masyarakat itu ditanya soal pilkada 5 hal ya, yang teratas dalam pikiran mereka itu pertama adalah mahar, 2 rusuh, 3 konflik Golkar, ada juga. Wah, top. 4 calon boneka, 5 calon tunggal. Luar biasa.
Jadi konflik Golkar ini sudah menjadi perbincangan publik di mana-mana ya, bahkan Padahal- masuk dalam hasil survei juga. Padahal partai yang berkonflik itu ada bukan hanya Golkar ya, Iya, kenapa Golkar ya? ada beberapa partai lainnya juga. Baik, kita akan bahas malam hari ini ya, sudah hadir narasumber kita di News.pol. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di sebelah kiri kita juga sudah ada Kang Ubed, begitu katanya. Ada Mas Ubedillah Badrun, Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia. Selamat malam. Kemudian ada Pak Sigi, terima kasih sudah hadir dari KPU. Selamat malam. Baik, selamat malam. Mbak Titi, selamat malam. Selamat hadir malam. kembali di News.pol. Dan tentu saja ini yang katanya berpolitik ya. Bukan berpolitik. Bukan berpolitik, Berkonflik. berkonflik begitu. Ada Pak Lauren, selamat malam Tapi Pak Lauren. selamat malam, sudah diislahkan oleh KPU. Sudah diislahkan. Ya kan? Jadi Nanti- benar ya bahasanya islah ya. Iya, coba kita lihat ya. Oke, ini tadi Kalau bahasanya KPU perdamaian. Oh, perdamaian. sudah damai, sudah disatukan oleh KPU begitu ya. Baik, menarik kalau kita bicara soal pilkada serentak yang kaitannya dengan calon tunggal begitu ya. Saya ke Pak Sigi terlebih dahulu deh. Ini bagaimana ya perkembangannya untuk pilkada Sebelumnya serentak itu, ini? data sebelumnya pagi-pagi saya baca itu kan ada 12 ya yang calon tunggal. Terakhir kita tinggal 5. 5 yang akhirnya akan ditunda pilkadanya sampai 2017 Oke, apakah karena sudah ada calon- sudah benar nggak, Pak Sigit? sudah diklasifikasikan kembali atau Ya, sampai tadi sore kita data dari 12 daerah yang kemarin ditetapkan ditunda untuk dibuka kembali pendaftarannya. Itu ada 4 daerah ya yang sudah pasti KPU akan menunda pelaksanaan pemilihannya di Ya tahun itu 2000. 4 ya. sudah pasti 4 daerah Ya, ya? Boleh 4- disebutkan daerah 14, mana saja? 2017. Aha. Yang pertama adalah Samarinda, lalu Kota Mataram, Blitar, dan satunya lupa. Gitu. Oh, Nanti iya, saya iya. keluarkan. Oh, siap, Nanti siap, ya siap. pasti akan ingat. Jadi Mataram, Mataram, Blitar, Blitar, Samarinda, Tasikmalaya. 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 Oh, dibantu oleh Perludem Tasikmalaya. Saya agak sedih juga loh, ini daerah saya tertunda pemilihan. Oh, iya ya? Iya, Wow, ini benar-benar. aduh 2017. Oke, Tapi sebenarnya aneh juga di beberapa daerah yang sudah pasti ditunda itu, karena ketika menit terakhir mau ditutup pendaftaran itu calon atau tim suksesnya datang, ya, mau mendaftarkan gitu. Bahkan calonnya juga dikabarkan sudah ada di sekitar situ, Ya. sudah ada di depan kantor KPUD. KPU, ya. Tetapi kemudian tidak jadi. Itu Karena? yang kita nggak tahu, harus ditanya dulu survei tadi. Jadi udah nyampe di sana nggak jadi gitu. Betul. Itu jangan-jangan memang sebetulnya dari awal emang nggak jadi itu cuma datang doang. Biar Karena rame. kita- Sudah mau melamar balik lagi. Atau mungkin itu calon yang mengada-ada kali. Ya kita ke Mbak Titi, apakah sebenarnya dari berapa daerah yang disebut tadi 4 tadi memang harus muncul calon tunggal atau nggak ada calon sama sekali atau memang ada upaya-upaya agar pilkadanya itu ditunda sampai 2017? Kalau kita lihat kemarin kan 13 ya, 12 yang calon tunggal, lalu 1 tidak ada calon sama sekali. Sama sekali. KPU perpanjang, lalu tadi awalnya 5 katanya, sekarang tinggal 4 ya kalau saya tidak salah. Nah ada yang dari hasil amatan kami itu ada 2. Ada 2 penyebab calon tunggal, 1 penyebab alamiah, jadi alamiah ini memang si calon ini elektabilitasnya tinggi, biasanya dia petahana, bangunan komunikasi politiknya dengan partai politik bagus, sehingga mampu membangun koalisi yang kuat gitu. Koalisi yang kuat, mayoritas dan sulit menyisakan koalisi bagi yang lain. Jadi ini tidak ada rekayasa, jadi alamiah. Dan orang tidak boleh dipaksa dong dia mau berkoalisi dengan siapa, karena ini kan soal kecocokan, soal visi misi dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada calon tunggal yang by design. Jadi ada upaya rekayasa. Dia itu sudah kuat, populer, elektabilitas tinggi, ngapain kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga melawan dia, habis uang, habis tenaga, tidak punya calon yang populer, ya mendingan enggak usah sama sekali. Nah ini yang by rekayasa ini memang ada ekspektasi agar 2017 itu ada pengurangan elektabilitas. Jadi harapannya adalah orangnya tidak populer lagi, pengaruh kuasanya berkurang karena biasanya Karena di petahana. PLT kan ya.
Betul. dipeltekan lalu tidak bisa mengambil tindakan-tindakan strategis, Iya. Betul. pelan-pelan popularitas Akan atau tergeser elektabilitasnya begitu turun. ya. Juga semangatnya turun kan orang udah sampai pada puncaknya kan, waduh saya bakalan menang, nunggu 2 tahun cukup lama juga loh Mas, melelahkan juga, Iya. ya kan? Bisa Jadi jadi, begitu. tapi jangan lupa masyarakat kita ini kan masyarakat yang banyak iba hati. Wah. Ngelihat begitu, wah dizalimi nih, tambah 2017 tambah tinggi elektabilitasnya, bisa jadi kan? Tapi bukan berarti itu akan memunculkan pasangan calon yang bagus begitu ya Pak. Bukan tidak mungkin kalau petahana pasti sudah terbukti begitu ya secara kualitasnya, dan ketika dia tidak mendapatkan pasangan atau pendamping yang lain begitu kan, otomatis dia tidak akan bisa tampil atau tidak bisa muncul dalam pilkada serentak. Iya, betul sekali. Nah, yang perlu kita lihat, kita elaborasi, daerah-daerah yang tadinya calon tunggal, tiba-tiba kan ada yang mendaftar. Nah, ini kita elaborasi nih, Nah, itu dia. calon Iya. yang mendaftar ini siapa, gitu ya. Coba sekarang. Mengapa kemudian... Pak Ubed misalnya salah satu daerah yang betul-betul sering disebut-sebutkan itu apa? Surabaya. Iya. Apa yang terjadi? Dan Surabaya sudah ada ya? Udah ada. Sudah ada pendaftar dari koalisi Majapahit. Pandang. Tadi masih proses ya, masih diverifikasi apakah memenuhi untuk Syarat atau mendaftar itu atau tidak. Jadi kita belum bisa memutuskan, tetapi sudah ada yang Sudah ada gerakan diproses, mendaftar. gitu. Tapi calonnya ikut masuk ke dalam ya? Calonnya masuk. Nggak jadi menunggu di luar pintu ya. Dari Kang Ubed gimana Ya, saya pengamatannya? melihatnya mungkin saja itu sebetulnya terjadi karena dorongan publik yang begitu kuat menolak posisi calon tunggal itu. Yang kedua bisa juga terjadi karena memang itu by design. Seperti tadi Mbak Titi katakan. Misalnya ini yang kemudian disebut dengan calon boneka. Mereka yang di luar koalisi yang mendukung petahana itu melakukan satu konsolidasi yang sebetulnya mungkin juga dilakukan transaksi di dalam proses itu. Jadi ini hal yang sangat mungkin terjadi di dalam politik. Iya. Transaksi juga dengan petahana Ya. yang antara lain tidak sabar atau tidak tahan menderita 2 tahun selanjutnya gitu ya. Bisa Saya juga kira ya. itu mungkin kan Mas. Jadi munculnya calon boneka itu bukan tidak mungkin, pasti akan terjadi begitu. Kalaupun misalkan kemarin tidak mampu menampilkan calon yang baik. Ini soalnya cuma sekedar calon lagi ini tunggal. Mbak, lagi musim boneka sekarang. Betul, Dari betul, kepala betul. daerah boneka, Ya, ya, gubernur, sampai yang lainnya lah. Bahkan sebetulnya dari hasil pengamatan kita sambil melakukan survei-survei tadi ya, Hah? fenomena calon boneka nanti kita bahas secara khusus itu sangat kuat terasa. Bahkan kalau Anda adalah pasangan yang betul-betul jeli dalam pilkada ini, Anda mulai memikirkan calon boneka sejak dari calon perorangan. Jadi mengirimkan calon perorangan boneka, lalu pada waktu Anda mendaftar, Anda akan berusaha supaya lawan Anda tidak mendapat partai. Oke, Jadi baik. diatur sedemikian rupa menjadi kalau dapat partai banyak bagi 2. Ya. Supaya ada yang maju atas nama boneka. Karena apa? Nah ini nanti bagian kedua kita akan bahas secara khusus karena lebih baik beli di depan. Hah? Jadi maharnya sekaligus. Nanti tidak ribut lagi memikirkan berapa biaya kampanye dan Oke. serangan fajar. Ya, oke. Jadi terukur sejak dari awal. Gitu Oke, kira-kira. ini menarik. Nanti kita akan main boneka-bonekaan nih, Bang Ege ya. Oh Tapi iya, tentu boleh. saja saya harus break terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. News.pol segera kembali sesaat lagi. Aku